Ada satu isu yang sangat panas sekarang, yaitu krisis iklim. Para peneliti sains sudah membuktikan bahwa solusi satu-satunya adalah dengan melindungi masyarakat adat. Karena masyarakat adat adalah garda terdepan melindungi alam. Kembali lagi bersama Putri Nere dalam Tribun Corner episode 3 ya kali ini. Di mana sebelum kita masuk ke diskusi hari ini, saya ingin berbagi cerita yang mencengangkan saya saat itu, di mana beberapa dosen IPB kembali ke kampung halaman mereka untuk membagikan ilmu, dan mereka berencana untuk membuka learning center ke daerah. Dan mereka menyebut gerakan ini sebagai gerakan pulang kampung. Unik ya, aksi kolektif untuk memberdayakan masyarakat. Hari ini kita akan membahas terkait hal serupa tentang inisiatif dan aksi kolektif pemuda adat. Kayaknya nggak usah lama-lama lagi ya. Di samping saya sudah hadir ini narasumber yang luar biasa, perempuan muda berkarakter dan berprestasi. Kita langsung saja berbincang dengan Michelline Salata, selaku Ketua Umum Barisan Pemuda Adat Nusantara. Halo Michelline. Halo, selamat pagi. Pagi, kabarnya gimana? Kabarnya luar biasa meskipun capek habis dari Kupang kemarin. Wow, jadi dari Kupang langsung ya ke sini ya untuk berbincang bersama di Tribun Corner ya. Oke, kita langsung aja berbincang ya Michelline ya. Sebelum kita terjun lebih dalam membahas tentang pemuda adat, ini bagaimana sih kesannya sebagai perempuan pertama yang dinobatkan sebagai pemimpin BPAN ini? Mungkin Michelline bisa cerita terlebih dahulu. Oke, mana semua Raka, selamat pagi Kak Putri. Kalau sebagai ketua BPN pertama perempuan memang suatu tantangan ya, karena kita sudah terbentuk 10 tahun, di mana 10 tahun belakangan ini pemimpin kita itu selalu laki-laki. Yang mana itu sebenarnya normal dan lumrah karena kebanyakan adat istiadat, masyarakat adat di Indonesia itu kebanyakan masih patrilineal, patriarki, menganggap bahwa yang memimpin itu bisanya laki-laki. Dan kemudian di tahun ini perempuan terpilih menjadi ketua BPN itu satu adalah tantangan, kedua itu juga suatu kemerdekaan bagi perempuan. Kemudian melihat dari sisi lain bahwa perempuan adat pun juga bisa memimpin, utamanya di organisasi pemuda adat. Nah itu juga menjadi semangat kemudian untuk perempuan-perempuan lainnya untuk mengambil posisi-posisi strategis di dalam pengambilan keputusan di dalam kelompok-kelompok kecil maupun di komunitas adat. Nah oke. Jadi mungkin Michelline juga bisa menceritakan kepada kita bagaimana sih periode pertama saat menjabat, apakah memang tadi sudah bilang ada beratnya gitu kan ya, tapi mungkin bisa diceritakan lagi beratnya tuh gimana? Terus kesannya juga gimana menjadi perempuan pertama yang dinobatkan sebagai pemimpin BPAN ini? Iya, kalau dikatakan beratnya sih mungkin bagaimana caranya membuktikan diri bahwa kita bisa, bahwa perempuan itu bisa, bukan hanya karena selama ini kita dicap bahwa perempuan hanya bisa mengerjakan pekerjaan domestik di rumah, perempuan hanya bisa bekerja di dapur, tetapi bagaimana membuktikan perempuan juga punya kapasitas memimpin dan mengambil keputusan di dalam komunitas. Nah kalau beratnya memang karena pembuktian diri itu tadi, bahwa perempuan bisa, perempuan adat pun juga bisa menyampaikan opininya, menyampaikan apa yang dia butuhkan ke publik dan juga di dalam dari segi keluarga, komunitas, bahkan di dalam masyarakat secara luas. Nah itu sih yang kemudian menjadi berat karena perempuan itu kadang tidak diperhitungkan. Ya. Jadi kadang masih dipertanyakan, kira-kira kalau dia mengambil keputusan A, sudah bagus belum ya? Atau keputusan B? Masih banyak dipertanyakan terus ya, padahal sudah ada keputusan. Iya, tapi karena ini sudah berjalan 8 bulan, saya rasa itu sangat progresif. Akhirnya apa yang saya lakukan kemudian melakukan banyak pendekatan ke teman-teman di komunitas. Karena kalau misalnya hanya stay di satu tempat, pasti akan hanya dilihat dari satu
pandangan. Tapi ketika kita mendekat kepada teman-teman yang ada di komunitas, teman-teman akan melihat bagaimana kemudian gaya kepemimpinan perempuan ini ternyata bisa sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi hal tersebut yang membedakan Michelle sebagai pemimpin perempuan dengan pemimpin laki-laki yang sebelumnya, di mana lebih banyak melakukan pendekatan, dan itu sebenarnya diperlukan juga nggak sih Michelle melakukan lebih banyak pendekatan? Iya, pasti sangat dibutuhkan ya, karena misalnya kemarin saya sempat jalan-jalan nih ke komunitas adat teman-teman di Jambi. Mereka kan belum pernah berinteraksi sebelumnya secara langsung, karena pandemi akhirnya kita melakukan Jambore Nasional secara online, dan pemilihan ketuanya pun secara online waktu itu. Jadi waktu itu memang banyak yang berpikir, wah ini perempuan masih muda lagi kan. Sebelum-sebelumnya kan ketuanya yang umur 30-an ke atas, sehingga masih berpikir pasti nggak asik nih, masih muda banget, kurang bisa ditemani diskusi. Tapi setelah bertemu akhirnya mereka tidak memikirkan bias itu lagi, tidak memikirkan bahwa oh ternyata pemikiran kami sebelumnya tentang kamu sebagai pemimpin perempuan itu tidak benar, dan akhirnya ada perubahan pola pikir yang dipunya oleh teman-teman. Oke, nah ini juga menarik ya, kalau tidak salah ada usia batas maksimal untuk menjadi seorang pemimpin di BPAN. Iya benar. Itu bisa diceritakan kenapa harus ada usia 20-an ya kalau tidak salah. Nah itu mungkin Michelle bisa cerita kepada kami semua. Iya benar. Jadi di BPN ini sebenarnya rentang usia anggota adalah 15 sampai 30 tahun. Karena kita berpikirnya di Aman sendiri kita butuh kader yang kemudian akan meneruskan pekerjaan-pekerjaan perjuangan masyarakat adat di Aman. Jadi harapannya kakak-kakak pemuda adat yang sudah di atas 30 tahun itu akan melanjutkan perjuangannya di Aman ataupun di komunitas adat, sehingga teman-teman yang ada di BPAN ini bisa melakukan penyegaran-penyegaran dan pengkaderan regenerasi. Makanya kalau misalnya kayak saya sekarang umurnya 25 tahun, kemudian tidak akan bisa lagi mencalonkan diri menjadi ketua BPAN berikutnya karena usia saya sudah hampir 30. Jadi cuman satu periode saja berarti. Benar. Ya. Nantinya berarti akan ada pemilihan lagi untuk menggantikan posisi Michelle sebagai ketua BPAN. Betul, dan harapannya sih bisa perempuan lagi ya kalau bisa. Iya, kita saksikan, nanti kita nantikan ya 5 tahun ke depan bagaimana ya. Oke, nah selanjutnya ya Michelle, kita tahu bahwa Indonesia ini kan memiliki warisan yang tidak ternilai ya. Setiap masyarakat adat memiliki peran untuk menjaga keasrian begitu ya, keasrian dari bumi. Bagaimana dengan pemuda adat sendiri, Michelle? Kalau dari pemuda adat sendiri sebenarnya sejak pandemi ini 2 tahun terakhir banyak yang pulang kampung ya. Tadi kan kita disebutkan ada gerakan pulang kampung. Tetapi di BPN sendiri itu sudah terjadi 10 tahun terakhir sejak terbentuknya BPAN. Karena melihat bahwa ternyata orang-orang tua yang tinggal di komunitas itu sudah tidak mampu untuk menjaga secara ekstrim wilayah-wilayah adat yang kemudian terus tergerus, dirampas haknya, dan anak-anak muda lah yang harus memainkan peran ini. Nah itulah kenapa teman-teman kemudian banyak yang kembali ke kampung menggunakan skill dan kemampuan yang mereka punya untuk mengembangkan komunitas yang ada. Misalnya mereka akhirnya membangun sekolah adat, sekolah lapang, atau sekolah-sekolah apapun yang kemudian itu berkaitan dengan pendidikan kritis untuk melihat bahwa oh budaya ini kita harus lestarikan, pengetahuan tradisional ini kita harus dokumentasikan, sehingga nanti generasi berikutnya tidak akan kebingungan melihat identitas mereka sebagai pemilik adat dan budaya ini. Nah, itu menarik mengenai dokumentasi adat dari masing-masing daerah. Nah, ini berarti sudah dilakukan ya sementara oleh beberapa. ongoing. Ya, karena sepengetahuan saya pun dari Papua, dari daerah saya pun juga sudah mulai mendokumentasikan bahasa ya, karena kita tahu kalau bahasa di Papua kan banyak sekali ya. Jadi mungkin di daerah-daerah lain juga mungkin bisa dilakukan hal seperti itu, Michelle, dan itu mulai dari BPAN ya tentunya ya. Betul. Oke, nah kemudian Michelle, peran apa yang mereka ambil dan visi serta misi apa yang pemuda adat bawa dalam memperjuangkan untuk menjaga hak-hak masyarakat adat tersebut? Iya, benar. Kalau di masyarakat adat kan sekarang memang sedang menggalakkan pengesahan RUU masyarakat adat. Karena kalau dilihat perlindungan terhadap masyarakat adat sekarang itu masih minim. Di mana ketika mereka mau memperjuangkan wilayah adat mereka yang dirampas, kemudian mereka dikriminalisasi hanya karena ingin menjaga wilayah adat mereka misalnya. Nah,
dari sini itu kemudian lahir visi dan misi, yaitu pemuda adat bangkit bersatu bergerak mengurus wilayah adat. Jadi pemuda itu bukan hanya harus bangkit dan bergerak, tetapi harus bersatu. Karena kalau kita pecah-pecah juga kita tidak akan mencapai visi misi ini. Nah, kita percaya bahwa di mana tetua-tetua adat yang sudah meneruskan nilai-nilai luhur ini, pemuda adat harus menghidupi itu, mengilhami itu, menggunakan kapasitasnya untuk berjuang, bersuara supaya RUU masyarakat adat ini kemudian segera disahkan. Karena kalau kita lihat memang perlindungan terhadap masyarakat adat sekarang masih minim. Bahkan di dalam pengambilan keputusan, masyarakat adat dan bahkan pemuda adat yang dianggap masih muda, tidak tahu apa-apa, itu tidak diperhitungkan. Oke, jadi memang jelas sekali bahwa RUU masyarakat adat ini diperlukan untuk menjaga agar kelestarian dari masyarakat adat itu sendiri ke depannya begitu. Dan saya setuju juga mengenai pentingnya bahwa kita harus bersinergi, kita harus bergandengan tangan, bekerja sama, bersatu. Begitu, tidak bisa sendiri-sendiri ya. Itulah Indonesia gitu kan. Benar. Dengan segala keanekaragamannya, keberagamannya, justru kita harus bersatu, justru akan semakin kuat. Begitu ya Michelin ya. Betul Oke. banget, Kak. Nah, Michelin ini selain menjabat sebagai ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara ini sendiri, Michelin ini kan merupakan sosok pemuda adat juga ya. Nah, ini bagaimana Michelin menjalani tugas sebagai pemuda adat? Seperti apa keseharian dari Michelin? Apakah ikut perempuan adat untuk pergi ke hutan gitu ya, atau seperti apa Michelin? Iya. Jadi ini sebenarnya gambaran tentang masyarakat adat yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat secara umum. Jadi masyarakat adat itu bukan berarti yang selalu tiap hari pakai pakaian adat. Berarti nggak begitu juga ya? Iya, benar. Tapi memang secara masyarakat adat itu kita memiliki hak-hak kita di tanah ulayat kita masing-masing. Kalau keseharian saya sih dari dulu itu memang sebagai pegiat pendidikan adat. Jadi bagaimana caranya teman-teman atau adik-adik saya di Toraja itu tetap mengenal kelestarian budaya adat mereka melalui permainan tradisional, sejarah-sejarah tentang pahlawan-pahlawan dan juga leluhur-leluhur di Toraja. Karena sebagai salah satu pendidik, saya juga melihat bahwa kurikulum selama ini hanya mengajarkan sejarah-sejarah tentang penjajahan misalnya. Nah, itu kemudian sejarah-sejarah lokal yang kita punya kok nggak pernah diajarin di sekolah. Nah, itu yang kemudian menjadi satu kritik bagi kurikulum pendidikan, karena melihat bagaimana misalnya kurikulum yang kemudian dikemas di Jakarta di kementerian disebar ke seluruh wilayah di Indonesia dan belum tentu itu bisa dicerna secara lokal sampai di pelosok. Karena kemarin saya sempat jalan-jalan ke salah satu komunitas Lakoatku Jawas di Molo di Nusa Tenggara Timur. Ternyata mereka selama pandemi 2 tahun itu mereka sangat tertinggal karena ada permintaan untuk melakukan online school. Nah, mereka tidak punya akses untuk online school sehingga masyarakat di situ berpikir bagaimana ya kita membangkitkan pendidikan supaya teman-teman adik-adik ini tetap belajar tetapi tidak tertinggal dengan pelajaran-pelajaran online school ini. Sehingga memang mereka menciptakan suatu metode pembelajaran di mana mereka melestarikan pangan lokal. Jadi pangan lokal ini resepnya didokumentasikan, mereka praktekkan dan diajarkan kepada anak-anak. Dan pangan-pangan lokal ini saya bisa bilang ini adalah salah satu pertahanan masyarakat adat di Molo, di Nusa Tenggara Timur, dan juga sebenarnya bisa diaplikasikan di wilayah adat yang lain. Nah, berarti mengenai kurikulum tadi ya Michelin, sejauh ini ya, untuk mengadaptasi hal tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh kalian untuk mengatasi hal ini? Karena ya memang sekarang kayaknya di kurikulum sekolah anak sekarang sudah tidak ada lagi tuh cerita-cerita rakyat gitu. Kalau angkatan saya masih ada ya, ketahuan ya angkatannya. Masih ada gitu. Emang kalau sekarang sepertinya tidak ada lagi begitu. Nah, itu apa yang kalian lakukan untuk bisa setidaknya itu harus munculkan kembali begitu sehingga anak-anak sekarang tidak lupa dengan roots mereka, dengan akar budaya mereka. Nah, itu gimana Michelin? Nah, itu kemudian sebelumnya itu kan pasti selalu ada kritik, ada evaluasi terhadap textbook misalnya yang dimiliki. Tapi sekarang juga kita lihat jam-jam pelajaran bahasa daerah misalnya itu sudah diminimalisir. Kami dulu ada saya juga. Betul. Bahasa daerah, saya juga masih ada tuh sampai SMP belajar bahasa daerah. Tapi karena terus adanya pergantian kurikulum, kemudian bahasa daerah di SMA itu sudah tidak ada. Sehingga kemudian sekarang bahkan bahasa daerah saya itu masih sering dikritik sama orang tua karena masih sering campur bahasa Indonesia. Yang mana di tempat saya itu kalau mencampur bahasa daerah dengan bahasa Indonesia kemudian itu tidak bisa diterima secara baik, karena kalau mau bahasa daerah harus bisa bahasa daerah full, bahasa Indonesia full. Nah, kemudian ini
yang kita harus lihat dan praktekkan, karena melihat kemudian banyak sekali pergumulan dan juga tantangan di komunitas adat, akhirnya bangkitlah yang namanya sekolah-sekolah adat. Kalau di Nusantara atau di Indonesia sekarang itu sudah ada 86 sekolah adat, dan sekolah-sekolah adat ini mereka membangun, menulis dan mendesain kurikulum mereka itu sendiri berdasarkan budaya dan adat yang mereka punya. Wow, 86 sekolah adat ya. Iya, itu sudah benar. ada di daerah mana aja berarti? Itu dari Tanah Batak sampai Papua itu sudah ada. Oh, oke. Benar. Itu pasti sangat seru sih saya bayangin, Iya. karena kita memang belajar adat istiadat, bahasa, budaya, semuanya ada di sekolah adat itu ya. Benar. Oke, karena memang walaupun usia yang muda dan masih mampu mengikuti perkembangan teknologi, tapi kan pemuda adat juga cenderung dekat dengan teknologi ya, Benar, Michelle benar, ya. Mereka bisa membantu masyarakat adat untuk melakukan penyebaran berita dengan cepat. Namun di sisi lain perkembangan teknologi dapat membuat kita juga terlena, ya nggak sih? Banyak pemuda sekarang yang mulai acuh dengan isu-isu sosial di sekitar mereka dan lebih memilih mengikuti arus modernisasi yang akhirnya melupakan tanggung jawabnya untuk menjaga wilayah adatnya. Nah, Michelle di sini kan adalah sosok yang seperti saya sebutkan tadi ya, generasi muda yang dekat dengan teknologi, sosok yang memiliki ambisi dan semangat yang berapi-api untuk mencapai kehidupan layak yang mungkin notabene lebih sulit ditemukan di kampung halaman. Nah, dari kacamata Michelle sendiri, langkah-langkah apa yang dilakukan agar pemuda adat bisa tetap hadir secara fisik dan pikirannya di wilayah adatnya mereka? Nah, ini menarik sekali sih Kak, karena sekaligus bisa bercerita juga sedikit tentang tantangan teknologi. Ya, silakan bercerita. Kalau dilihat memang banyak sekali kemudian hal-hal negatif yang terjadi kepada anak-anak dan juga pemuda terhadap kehadiran teknologi yang semakin canggih. Gimana sih caranya kemudian mereka menciptakan suatu terobosan yang berkaitan dengan perjuangan wilayah adat mereka. Nah, kalau kami ada satu lagi yang namanya smartphone movement. Tadi kan ada gerakan pulang kampung, homecoming movement, sekarang ada namanya smartphone movement. Oh, smartphone Iya, jadi smartphone movement itu digunakan teman-teman pemuda adat. Ini lahirnya sebenarnya awalnya dari Minahasa, kemudian menyebar ke seluruh Nusantara di mana teman-teman pemuda adat itu berada. Tanpa menggunakan teknologi yang canggih seperti kamera, mereka pun bisa menggunakan smartphone yang mereka punya untuk mendokumentasikan kekayaan-kekayaan adat yang mereka punya. Jadi misalnya mereka masuk ke hutan, lagi sementara melakukan perbaikan situs leluhur, kuburan-kuburan leluhur misalnya, mereka mendokumentasikan itu dan membuat suatu berita yang akhirnya bisa dipublish di suatu media atau di blog yang mereka miliki. Jadi sebenarnya untuk masyarakat adat dan pemuda adat ini merupakan suatu keuntungan, karena kan semakin kadang masyarakat adat itu ditanya, kalian selalu mau hak-hak kalian diakui. Mana buktinya kalian punya tanah misalnya? Karena kan selama ini kebanyakan hutan itu akhirnya milik negara, hutan lindung. Nah, dari sinilah pemuda adat itu mau mendokumentasikan, masuk ke hutan, pergi ke gunung, mendokumentasikan segala kekayaan yang ada. Kemudian mereka koleksi itu di dalam suatu dokumentasi, baik itu buku, bikin podcast, bikin blog, bahkan bikin vlog misalnya. Dan ini kita bisa lihat dari masifnya pergerakan teman-teman pemuda adat membuat akun-akun Instagram dan juga berita-berita yang kemudian banyak sekali ditulis oleh teman-teman pemuda adat. Jadi pemuda adat sebenarnya banyak juga yang kemudian sekarang menjadi videografer, penulis, bukan hanya mereka jadi petani atau jadi tukang kebun loh. Jadi ini harus kita ubah karena pendidikan kritis versi masyarakat adat itu memang lebih kepada bagaimana melestarikan budaya yang ada. Melestarikan itu juga perlu adanya adaptasi dan inovasi. Benar. Ya. Jadi ini juga dilakukan bagian dari adaptasi dan inovasi tersebut sehingga betul generasi selanjutnya bisa tetap menikmati dengan dokumentasi digital itu. Betul. Oke. Nah, ini kan menarik sekali memang tadi ya kita sudah berbicara mengenai gerakan pulang kampung ya kan. Nah, gerakan ini menjadi salah satu aksi kolektif yang sedang digalakkan oleh pemuda adat ya Michelle. Nah, seberapa berhasil sih aksi ini sebetulnya? Kalau dikatakan seberapa berhasil, ini sudah sangat bisa mewakili pertahanan dari wilayah adat. Dengan adanya gerakan pulang kampung, akhirnya orang tua kita yang sudah tidak mampu misalnya untuk melakukan protes atau demonstrasi itu
diwakili oleh gerakan pulang kampung ini. Karena gerakan pulang kampung itu banyak sekali versi. Ada yang kemudian pulang kampung membangun sekolah, ada yang pulang kampung membuat kebun, jadi lahan-lahan yang sebelumnya tidak dipakai mereka membuat kebun, dan dari situ lahir banyak sekali profit-profit, keuntungan-keuntungan yang baik bagi komunitas. Misalnya kemudian membuat sebuah kafe yang berbasis masyarakat adat, ada koperasi yang berbasis masyarakat adat, sehingga ini pengelolaannya adalah pemuda adat. Dari situ sebenarnya ilmu-ilmu yang teman-teman dapatkan di kota pada saat bekerja dan bersekolah itu akhirnya bisa dipakai, tetapi mereka menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di komunitas. Oke, berarti ada perubahan-perubahan yang dirasakan berarti ya, Benar. pasca gerakan ini diluncurkan seperti itu. Nah, kemudian mengenai soal mereka juga yang memutuskan untuk ke kota, apakah mereka diberi syarat atau seperti apa? Kalau misalnya memutuskan untuk ke kota, itu sebenarnya kan kembali lagi kepada pilihannya. Pilihan personal, misalnya kayak di Toraja. Kalau di Toraja kan orang taunya kultur kita ini sangat royal di dalam upacara-upacara adat. Tetapi kemudian banyak yang harus merantau karena memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga yang ada di kampung. Tetapi ini tidak membuat suatu batasan juga bahwa orang-orang yang kemudian merantau tidak berkontribusi terhadap gerakan pulang kampung ini. Jadi budaya-budaya yang kita punya itu juga bisa dilestarikan oleh teman-teman yang merantau dengan mengikuti perkumpulan-perkumpulan. Pastinya misalnya ada perkumpulan orang Papua di Jawa, misalnya perkumpulan orang Toraja di Papua misalnya. Nah, itu kita bisa lakukan pelestarian itu dengan mendukung. Nah, inilah yang kemudian kita panggil sebagai pemuda adat diaspora. Jadi mereka tidak tinggal di wilayah adat, tetapi tetap mereka mendukung. Nah, berarti kalau Michelle bisa menyebutkan, berarti presentasi keberhasilan gerakan pemuda adat ini berapa? Persentasenya? Kalau dikatakan presentasinya bisa 90% ya. Karena gerakan pulang kampung ini kemudian lahir di Nusantara dan mulai diadaptasi oleh teman-teman masyarakat adat yang ada di bagian dunia lain, misalnya di Amerika Latin, di Kolombia, di Brasil. Karena mereka tidak punya gerakan seperti ini. Kebanyakan mereka kemudian merantau misalnya ke Amerika dan tidak pulang-pulang. Dan ini merupakan suatu gerakan yang kemudian diadaptasi oleh teman-teman di negara lain. Karena ini merupakan gerakan yang sangat unik. Karena orang bilang, loh kok mau pulang ke kampung? Kan enak tinggal di kota gitu ya. Well, sebenarnya memang enak tinggal di kota. Tetapi kalau kita melihat kembali, di kampung tuh nggak susah sebenarnya. Kita sudah punya pangan lokal. Tanpa makan beras pun kita bisa hidup. Ada ubi, ada jagung. Ya, semua ada. Tidak perlu ke pasar, petik lombok cabe di samping rumah, rica di samping rumah sudah ada. Jadi sebagai masyarakat adat itu sebenarnya kita tidak kesusahan, hanya saja karena gelombang kolonialisasi dan juga perebutan hak-hak ini yang kemudian membuat masyarakat adat itu tergerus sumber pangannya, tergerus hak-haknya. Oke, nah obrolan kita hari ini kan bertajuk Gerakan Pemuda Adat yang tentunya memberikan kontribusi dalam perjuangan hak-hak masyarakat adat. Nah, kita kembali ke arti kata perjuangan ya, Michelle ya. Apabila kita mendengar kata dari perjuangan, di situ pasti kan ada hak, kemudian ada perlawanan dan juga isu ya. Kita semua ingin tahu sebenarnya apa sih yang sedang diperjuangkan oleh pemuda adat sendiri? Dari pemuda adat sendiri ini berakar kepada perjuangan masyarakat adat secara umum. Di mana-mana, baik di dunia, di belahan dunia yang lain itu, pasti mereka ingin satu, perlindungan dan pengakuan. Makanya kenapa kita selalu menggalakkan sahkan RUU masyarakat adat. Meskipun banyak kemudian yang mengkritisi kan tidak perlu minta pengakuan masyarakat adat itu sudah ada. Tetapi kita melihat faktanya sekarang bahwa masyarakat adat masih dipinggirkan. Tidak dilibatkan di dalam pengambilan keputusan. Banyak masyarakat adat kemudian yang tidak direpresentasikan di DPR dan di dalam pengambilan keputusan kepala daerah misalnya. Padahal kan misalnya di dalam satu daerah itu kan kebanyakan ada anggotanya adalah anggota masyarakat adat, komunitas adat. Nah, kemudian pemuda adat mengkritisi ini. Kalau kita lihat sekarang memang anak-anak muda tuh sudah lebih kritis ya, apalagi teman-teman aktivis yang aktif di kampus. Itu kemudian melihat bahwa ada hak yang kita harus perjuangkan, karena jika tidak dipertahankan sekarang, itu kemudian di masa yang akan datang kita akan punah. Tanah yang kita miliki itu sudah tidak ada lagi, tidak ada yang kita bisa beri untuk generasi berikutnya.
Oke, nah ini saya penasaran sebenarnya sekarang ya Michelle ya, sebagai salah satu pelaku aksi kolektif pemuda adat ya, apa saja permasalahan dan tantangan yang dirasakan ketika mengajak pemuda adat lainnya bergabung nih Michelle? Apa ada langkah-langkah yang dilakukan untuk meyakinkan para pemuda adat tersebut untuk bergabung dan turut peduli terhadap eksistensi masyarakat adat? Ya, kalau di awal-awal gerakan pemuda adat itu pasti ada tantangannya, utamanya buat teman-teman yang kemudian betah tinggal di kota gitu, karena melihat sudah oh ini kehidupan sudah nyaman, akses untuk segala kebutuhan itu gampang. Kalau di kampung apa sih paling makannya itu aja, mau main nggak bisa, misalnya seperti itu. Tetapi kemudian semakin kesini semakin ada progres yang dilihat, bahkan teman-teman pemuda adat yang di kota itu mau berkolaborasi dengan teman-teman pemuda adat, karena ada satu isu yang sangat panas sekarang yaitu krisis iklim, di mana krisis iklim ini para peneliti sains sudah membuktikan bahwa solusi satu-satunya adalah dengan melindungi masyarakat adat. Karena masyarakat adat adalah garda terdepan melindungi alam. Mereka yang bisa berkomunikasi secara spiritual, secara dekat dengan alam, dengan pohon, dengan batu, dengan tanah. Mereka yang melestarikan itu. Sehingga pemuda adat pun juga melihat bahwa oh memang kita harus mendukung ini. Karena jika kita tidak berkontribusi terhadap solusi krisis iklim, kedepannya mungkin teman-teman atau adik-adik yang lahir di masa pandemi, mereka hanya bisa menikmati bumi ini 20 atau 30 tahun ke depan. Jadi memang ada permasalahan yang sangat realistis dan sangat relevan, bukan hanya mengenai pengakuan identitas kita sebagai manusia atau masyarakat adat, tetapi tentang bagaimana memikirkan masa depan. Jadi masyarakat adat memang adalah masa depan. Makanya kenapa kita selalu kalau berkampanye itu the future is indigenous. Ya, jadi memang harus melihat dari sisi gerakan-gerakan akar rumput. Karena meskipun kita menggalakkan banyak teknologi, misalnya mau wisatawan pariwisata yang eco-friendly, tapi tidak melihat lingkungan yang dirawat oleh masyarakat adat, itu sama aja percuma sih menurut saya. Oke, berarti dengan kata lain memang sebetulnya masih ada keresahan sendiri dari pemuda untuk kembali ke kampung halaman begitu ya. Sebenarnya apa yang membuat mereka resah rata-rata, Michelle? Itu apa yang membuat mereka resah? Kenapa? Kayaknya berat sekali untuk kembali ke kampung halaman. Kalau berat mungkin karena begini, faktor modernisasi ya. Itu yang seperti saya katakan tadi. Teman-teman kemudian memikirkan kalau saya kembali ke kampung saya mau jadi apa. Dan ini sebenarnya juga yang kadang ditanamkan dari keluarga sendiri atau dari masyarakat sendiri. Kalau misalnya sekali merantau aja, cari karir yang besar-besar sekalian supaya bisa kirim uang atau bantu-bantu keluarga di kampung. Nah, stigma seperti ini yang kemudian harus kita hilangkan. Bahwa ketika kembali ke kampung dan merawat wilayah adat itu lebih penting ketimbang mencari uang yang lebih banyak di kota. Karena menurut saya kita itu sudah kaya sedari dulunya. Masyarakat adat itu sudah kaya sedari dulunya. Versi kayanya orang Jakarta mungkin beda ya, harus kerja supaya kaya. Tapi masyarakat adat dengan menjaga wilayah adat itu sebenarnya kita sudah menjaga kekayaan kita sendiri. Nah memang tantangannya masih ada di situ Kak, di mana budaya merantau itu masih ikut-ikut teman sebenarnya. Masih ikut teman ya. Wah, teman saya sekolah di situ. Saya juga mau ke situ deh. Nah, makanya akhirnya teman-teman ini tidak cuma ikut zona nyaman karena ada temannya atau karena mau hidup yang lebih muda jauh dari orang tua Kak. Jadi itulah yang menjadi pilihan. Nah, tantangannya memang sekarang adalah berkolaborasi dengan pemuda adat yang ada di kota. Makanya banyak aktivis-aktivis lingkungan kemudian yang ingin belajar ke teman-teman BPAN, teman-teman pemuda adat, apa sih yang kalian dilakukan di kampung tuh kok kalian betah di kampung. Ini yang harus kita jembatani. Nah, itu awalnya Michelle juga akhirnya bisa kembali ke kampung itu gimana? Itu bagaimana cara memutuskannya? Dan sering nggak sih ditanya juga sama pemuda yang lain, Michelle, saya pingin kembali tapi apa yang harus saya lakukan pertama kali? Nah itu mungkin bisa sharing juga kepada pemuda-pemuda yang lain. Gimana sih awalnya? Kalau memang pasti ada keinginan dari kita untuk balik. Tapi kan ya itu, kita harus apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kalau saya dulu sih memang kan merantau ya, kuliah merantau, kemudian kembali ke kampung itu karena kemudian mau melihat, oh ternyata orang tua saya sudah tidak mampu nih untuk mendokumentasikan
komunitas adat misalnya. Sehingga itu saya lihat bahwa anak-anak muda kan semangatnya masih kuat sekali ya. Kemudian banyak sekali sebenarnya pemberdayaan yang kita lakukan, dan itu tidak harus menunggu kegiatan-kegiatan dari pemerintah misalnya. Tunggu dinas-dinas terkait bikin pelatihan baru ikut. Dan itu kan cuma momentum saja kadang-kadang. Abis ikut pelatihan, ada nggak dampaknya ke komunitas? Nggak ada. Nah, tapi ketika kita melakukan kegiatan yang diinisiasi dari kerinduan terhadap pelestarian budaya itu sendiri, itu akan continue. Jadi ada dampak yang kemudian kita mau melakukan itu terus-menerus. Nah, itu yang kemudian saya rasakan ketika kembali ke kampung. Jadi tiap bulan itu, Kak, kegiatan-kegiatan pendidikan adat itu nggak akan berhenti. Karena kemudian anak-anak yang waktu pandemi itu tidak ke sekolah, mereka rindu terus untuk datang, mau belajar. Karena banyak sekali pelajaran yang kemudian mereka tidak dapatkan di sekolah. Kita pun juga tertantang untuk, wah gimana ya bikin pendidikan adat ini seru, tapi tetap akarnya melekat. Ya, nggak hilang. Nggak hilang, ya, betul. benar. Tapi kalau menurut Michelle sendiri dibandingkan dulu dengan yang sekarang, anak-anak muda ini antusiasmenya untuk kembali ke kampung, apakah sudah semakin maju? Sudah semakin banyak begitu? Iya, ajaibnya memang maju banget sih, Kak. Okay. Jadi apalagi teman-teman yang perempuan yang saya rasa, wah susah nih kalau perempuan mau pulang kampung misalnya. Mereka kan suka yang mengembangkan diri. Ini stigma terhadap perempuan yang memang harus dihapus. Tapi ternyata saya lihat contoh terdekat di Tanah Batak, banyak sekali kemudian perempuan-perempuan yang misalnya sudah sekolah hukum mau pulang ke Tanah Batak karena mereka mau melakukan advokasi terhadap masyarakat adat yang dikriminalisasi di sana. Karena kalau kita lihat di Tanah Batak itu kan ada satu proyek besar PT TPL yang kemudian garis terdepannya adalah pemuda. Jadi melakukan kampanye, melakukan protes, pengkawalan kasus, itu adalah anak-anak muda semuanya. Nah, kalau anak-anak mudanya semua di kota, masa iya sih mama-mama atau papa-papanya yang mau pergi protes ke pengadilan misalnya begitu. Jadi melihat fakta yang sangat dekat seperti itu kemudian membuat anak muda pulang. Karena mereka juga rasa, waduh kasihan sekali mama saya, papa saya, orang tua saya ini sudah rentah. Kemudian mereka harus masih memperjuangkan wilayah adat. Kan itu tugas kita karena kita yang akan nikmati. Iya, gitu. Betul sekali. Oke, Michelle, seperti itu ya. Ini semakin seru ya. Tapi kita kayaknya akan beralih lagi ya ke topik selanjutnya. Dan tidak dapat kita pungkiri juga bahwa modernisasi, tadi kan Michelle juga sudah sebutnya mengenai modernisasi, sedikit banyak mempengaruhi kehidupan dan pola pikir terlebih kepada generasi sekarang. Akan tetapi masyarakat adat harus tetap eksis dan konsisten untuk melestarikan budaya ya. Apabila kita mau melihat pola lama ya Michelle ya, yang terbentuk pemuda adat ini kan meninggalkan kota dengan mindset ingin memperbaiki kehidupannya. Mereka beranggapan bahwa petani, nelayan itu adalah profesi lampau dan tidak menjanjikan ya. Sehingga tanah dan lahan kampung tidak memiliki sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola berkelanjutan. Belum lagi apabila ada perusahaan yang mengeksploitasi wilayah begitu ya. Fenomena ini sejatinya membuat pemuda adat harus menjadi garda terdepan untuk menjaga warisan leluhur dan juga melihat kepentingan aspek ekonomi yang berkelanjutan tentunya ya Michelle ya. Oke, nah sekarang saya mau bertanya, apa yang bisa pemuda adat ini lakukan agar mereka bisa konsisten dalam menjaga dan melestarikan budayanya? Sedangkan kan kalau di luar sana banyak sekali hal-hal menarik dan baru yang mungkin membuat pemuda adat ini goyah untuk meninggalkan kampung halaman. Silakan Michelle. Kalau menurut saya sih memang harus kembali ke akar ya. Jadi back to basic, back to our roots, kembali kepada akar kita. Karena kalau bukan dari identitas adat dan darah yang kita miliki dari kampung atau dari komunitas adat kita nggak bisa ada sekarang. Jadi kemudian banyak yang merantau, kemudian bilang, oh iya itu kan kampung saya, tapi sekarang saya sudah pakai bahasa Indonesia, saya sudah tidak bisa bahasa daerah misalnya, karena pengaruh dari modernisasi tadi itu. Tapi kemudian kalau saya melihat dari pengalaman diri saya sendiri, saya tuh bangga sekali bisa kembali ke kampung, kemudian mencari tahu asal muasal dari leluhur saya, kemudian masih tanah apa saja yang ayah saya miliki, jangan sampai yang ayah saya miliki ini sudah ternyata pernah dijual ke perusahaan misalnya, atau seperti kemarin saya kembali ke kampung, kemudian nenek saya bercerita bahwa kuburan leluhur kami itu dulu pernah ada di dekat Bandara Toraja yang sekarang sudah dipindahkan karena orang-orang mau bikin bandara di situ. Dan itu kan merupakan suatu konflik yang kemudian menggerakkan hati kita
bahwa wah kenapa kemudian kuburan leluhur saya itu dibongkar. Itu kan tidak boleh dilakukan seperti itu. Harus ada suatu ritual, cara menghormati, cara melestarikan budaya. Karena pada dasarnya memang masyarakat adat itu tidak kolot. Bukan berarti ada modernisasi kemudian masyarakat adat itu nggak pakai smartphone atau nggak tahu pakai laptop atau benar-benar tidak tahu informasi dari luar. Masyarakat adat tahu, tapi memang butuh suatu pendekatan yang khusus, utamanya bagi pemuda adat yang merantau. Nah, ini adalah tugas teman-teman. Teman-teman yang sudah merantau, kembalilah membagikan ilmu yang sudah dipunya, kemudian itu diseminasikan dan bisa diaplikasikan di kampung. Karena memang tidak semerta-merta semua ilmu yang kita punya itu bisa dipakai di kampung. Harus ada lokalisasi, pengetahuan yang kita miliki. Nah mungkin itu sih yang bisa saya sharingkan karena memang secara pribadi saya sangat excited karena saya sudah mengalami itu secara pribadi dan banyak sekali sebenarnya kawan-kawan karena ini kan aksi kolektif. Jadi bukan hanya 1-2 orang, tapi banyak sekali pemuda adat, ribuan bahkan puluhan ribu di seluruh penjuru pelosok negeri ini yang kemudian melestarikan budaya mereka, tetapi tetap melekat dengan teknologi yang ada, menceritakan cerita-cerita ini kepada orang-orang lain di dunia bahwa kami bisa mandiri, kami bisa berdaulat, dan inilah cara kami untuk berdaulat sebagai umat manusia dan sebagai masyarakat adat. Oke. Sekarang saya tertarik dengan ketika Michelle pertama kali kembali ke Toraja berarti ya, ke kampung halaman. Michelle kan pasti sudah dianggap oleh apalagi dengan para tetua gitu ya, dengan anak yang sudah lengkap dengan era digital modernisasi begitu ya. Nah itu bagaimana Michelle menjembatani hal tersebut begitu, memberikan mereka informasi bahwa nggak apa-apa kita mengikuti perubahan zaman, tapi kita tetap juga harus menjaga adat istiadat kita. Nah itu gimana Michelle menjembataninya? Baik. Pertama memang harus banyak diskusi dengan tetua-tetua. Jadi jangan pernah merasa bahwa memang ada suatu proses di mana kita harus berdiskusi dengan tetua yang harus kita lewati. Pasti harus permisi, harus tahu dulu latar belakang dari tetua ini, dan itu yang kemudian saya coba untuk lakukan. Meskipun pada awalnya memang ada tantangan, kamu perempuan, muda, ini bukan tugas kamu tuh tugasnya ya belajar aja sampai pinter, terus jadi guru, ajar yang lain. Tapi kemudian ini yang menjadi tantangan buat saya, karena banyak orang yang kemudian punya ilmu tapi itu dikip sendiri, tidak dibagikan kepada orang lain. Nah kemudian ini yang menjadi hal yang baik menurut saya. Setiap saya diskusi dengan tetua, kemudian saya mau ceritakan, kemarin saya tuh cerita misalnya sama Pong Barumbun, ada satu tokoh adat, dan ternyata saya mendengar dari Pong Barumbun, adat itu dinamis. Jadi tidak mesti adat itu harus selalu berpikir ke masa lampau, tetapi kita harus melihat bagaimana menempatkan adat istiadat budaya itu di masa yang kita lalui sekarang. Misalnya modernisasi, milenial, penuh dengan teknologi, adat itu tetap bisa terus berjalan. Buktinya orang Toraja sampai sekarang masih kaya budayanya, masih kaya akan keindahan alamnya, karena itu suatu kemandirian yang kita miliki dan inisiatif yang harus dimiliki. Memang kalau anak muda selalu berpikir pesimis duluan untuk berdiskusi, membuka suatu diskusi atau forum budaya di tempatnya, pasti nggak akan ada perubahan yang terjadi. Makanya inilah suatu perbedaan yang harus kita jembatani bersama. Harus ada diskusi. Ya, kalau tadi kan dengan para tetuanya. Nah, kemudian bagaimana dengan pemuda aslinya? Karena pasti saya juga mengalami hal seperti itu. Dengan maksudnya pemuda Papua yang misalnya dengan pemuda Papua yang di Jakarta begitu, ketika kembali ke kampung halaman pasti akan ada hal-hal yang mereka pertanyakan, akan ada hal-hal yang mereka perdebatkan. Nah itu bagaimana cara Michelle menghadapi hal tersebut? Iya. Ini juga sama Kak, kemarin saya sempat mendengar suatu cerita dari teman-teman dari pemuda adat Timor di NTT. Katanya kalau misalnya di komunitas adat mereka ada 2 keluarga atau keluarga dekat yang berseteru, nanti teman-teman pemuda adat yang merantau di kampung itu ikut berseteru juga. Nah itu memang karena kurangnya suatu pendokumentasian budaya yang kita lakukan. Makanya untuk teman-teman, untuk yang berasal dari latar belakang budaya tutur, itu harus melakukan dokumentasi secepatnya melalui dalam bentuk tulisan. Saya rasa teman-teman ini kan banyak ya anak-anak senja ya, anak-anak indie yang suka nulis. Nah gimana kalau misalnya bakat nulisnya itu kita alihkan ke isu-isu yang berbau adat, nilai-nilai luhur, yang kemudian itu bisa melestarikan budaya adat kita sendiri. Karena
kita tidak bisa menunggu terus bahwa pemerintah yang akan mendokumentasikan, pemerintah yang akan mendanai proses-proses seperti ini. Kita harus selalu mandiri. Nah, buat saya sekarang teman-teman pemuda adat sudah tidak terlalu sulit ya untuk dikonsolidasikan untuk kembali ke kampung atau kembali ke akar. Karena sebagaimana kita lihat faktanya sekarang, bahkan teman-teman di kota yang mungkin notabene bukan pemuda adat misalnya, mereka mau melihat. Dan saya sangat takjub kemarin ketika gerakan ini sudah mulai sangat kuat, ada teman-teman saya yang berasal dari etnis Tionghoa, kemudian bertanya, Lin, saya mau ikut tapi saya kan bukan pemuda adat, etnis saya itu Tionghoa. Nah, ini yang kemudian jadi tantangan nih. Wah, ternyata pemuda adat itu gerakannya tidak boleh eksklusif, harus inklusif, melibatkan semua orang yang kemudian mau mendukung gerakan ini. Oke. Nah, tapi menurut Michelin sendiri, modernisasi sendiri ini pun untuk masyarakat adat sendiri bagaimana sih? Apakah memang penting, perlu, atau tidak perlu? Bagaimana Michelin sendiri menanggapi hal tersebut? Kalau dikatakan perlu nggak perlu sih sebenarnya mau nggak mau ya harus diterima, karena teknologi itu bukan berarti baru di abad 19 atau abad 18 digaungkan. Teknologi berbasis masyarakat adat pun dari dulu tuh sudah ada. Sistem berburu masyarakat adat untuk bisa makan itu kan juga teknologi versi masyarakat adat. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang masyarakat adat itu sudah bisa berdampingan dengan teknologi dan juga dengan modernisasi. Justru teknologi ini yang sangat membantu masyarakat adat kemudian memperlihatkan bahwa kami ini ada. Kami ini eksis, kami ini punya hal yang kami ingin perjuangkan. Kalau nggak ada teknologi, mungkin masyarakat adat sudah punah sejak dulu. Jadi memang itu sangat diperlukan, dibutuhkan, dan memang harus berdampingan. Dibutuhkan, diperlukan, dan harus berdampingan. Berarti hal-hal apa saja yang diperlukan untuk masyarakat adat untuk apa istilahnya, menerima modernisasi? Kalau menurut Michelle itu apa yang diperlukan mereka untuk bisa menerima hal tersebut? Ya, jadi yang diperlukan memang kalau pengenalan ya dan sosialisasi. Selalu aku sharing ke teman-teman itu tentang lokalisasi, perubahan-perubahan atau inovasi yang ada. Sehingga masyarakat adat itu juga tidak menerima secara mentah-mentah jika ada perubahan. Ini juga berkaitan dengan pengambilan keputusan atau kebijakan-kebijakan yang kemudian diaplikasikan di dalam suatu daerah yang meliputi banyak sekali masyarakat adat di situ. Makanya memang kalau kita lihat kan kemudian teknologi ini banyak dipakai oleh anak-anak muda untuk mendokumentasikan. Meskipun memang kalau kita lihat masih banyak suku-suku asli, suku-suku dalam itu yang memang tidak mau kalau misalnya ada kamera yang masuk ke komunitasnya misalnya. Bahkan masuk ke komunitas itu nggak boleh pakai sendal, harus pakai hitam-hitam misalnya kayak di Kajang gitu kan. Jadi memang ada suatu aturan-aturan yang harus kita ikuti, tetapi adat itu dan budaya juga bisa berkompromi ketika kita diskusi. Misalnya kan di budaya timur misalnya atau di Lombok, itu kan ada seserahan kalau mau nikah. Seserahannya mungkin jumlahnya besar gitu, terus pengantin laki-lakinya nggak mampu. Itu kan masih bisa didiskusikan sebenarnya. Jadi bukan berarti adat itu selalu fix. Itu selalu dinamis, mengikuti perkembangan yang ada. Iya, mengikuti perkembangan zaman. Jadi bukan berarti juga adat itu luntur, tapi adat itu mengikuti perkembangan zaman dan masih bisa dikompromikan ya. Salut sekali memang dengan keberadaan Gerakan Pemuda Adat di era modernisasi seperti ini ya. Karena ya kan, siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga dan melestarikan. Bukan begitu Michelle ya. Oke. Sebagai penutup dari pembicaraan kita hari ini, satu pertanyaan terakhir dari saya. Kita coba berandai-andai ya Michelle ya, tentang masa depan pemuda adat 10 tahun dari sekarang. Seperti apa harapan, mimpi, dan cita-cita dari Michelin untuk mereka yang menjadi garda terdepan, penerus dan pewaris budaya Indonesia ini? Benar. Oke. Kalau dari harapan dan mimpi sebenarnya, kalau 10 tahun ke depan itu pengennya teman-teman pemuda adat ini sudah bisa bergerak tanpa harus selalu misalnya melekat ke BPAN, karena BPAN ini kan merupakan suatu wadah untuk mendorong. Tapi tanpa misalnya teman-teman harus join BPAN pun sudah punya kesadaran dari diri sendiri untuk melindungi wilayah adatnya. Kemudian yang kedua pasti kampanye sahkan RUU masyarakat adat itu sudah belasan bahkan puluhan tahun kita gaungkan, dan harapannya ke depan ini pemerintah kita semakin bisa lebih kritis melihat kebutuhan dan hasrat dari masyarakat adat untuk segera diakui, karena kalau ini tidak ada, kasihan masyarakat adat yang menjaga bumi dari gerakan akar rumput.
Kemudian untuk pemuda adat itu sendiri harapannya semakin banyak yang berpendidikan tinggi tetapi tidak melupakan akar di mana dia berada, mau pulang kampung membentuk sekolah, semakin banyak sekolah adat yang mungkin hari ini baru 86, mungkin sudah ada sekitar 500-an sekolah adat ke depannya, dan ini bisa berdampingan dengan sistem pendidikan yang pemerintah inginkan gitu. Oke, jadi jangan lupakan akar rumput kita ya. Tidak apa-apa sekolah setinggi-tingginya, tapi tetap harus kembali ke adat, karena dengan adat kita bisa melestarikan kehidupan kita, bisa melestarikan Indonesia. Luar biasa sekali Michelin perbincangan kita. Saya sangat mendapatkan inspirasi, semoga yang lain Anda yang menonton juga bisa mendapatkan inspirasi dari perbincangan kita kali ini. Oke, semoga juga Michelin selalu konsisten ya meraih mimpi masyarakat adat untuk bisa memperjuangkan hak dan juga menjaga identitas negara. Oke. Pertanyaan barusan sekaligus menjadi penutup episode Tribun Corner kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti informasi dari Tribun News dan juga Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 di microsite kami kamanvipapua.id dan juga Instagram kami Tribun News @tribunnews dan juga @akulokalaku.bangga. Untuk bersama-sama kita menyukseskan perhelatan Kongres Masyarakat Adat Nusantara 6 tahun ini. Akhir kata, saya Putri Nere mengucapkan terima kasih kepada Michelin yang sudah berbincang dan menemani kita hari ini, dan juga kepada teman-teman semua. Semoga semangat pemuda adat dapat menginspirasi kita untuk senantiasa menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Saya Putri Nere pamit undur diri. Terima kasih.